Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Langsung saja kita terhubung sama Kak Eka. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Kak Eka? Baik. Sehat ya? Gimana, Mas Firman? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah aman, sehat. Nah, kalau misalkan saya dengar kata sehat itu seneng banget rasanya gitu ya, karena musim-musim seperti ini. Iya sih, emang dari dulu demen di rumah ya. Oh gitu, dari dulu emang demen di rumah gitu ya? Iya, emang anak rumahan. Jadi Arum, anak rumah. Kelihatan ya, ini muka rumahnya tuh kelihatan banget gitu ya. iya muka bantal. Muka bantal sama muka ini, apa namanya, perumahan. Iya, muka perumahan. Oh ya, ini kan ada yang unik nih ya di apa namanya akun Instagram yang saya temukan di Instagram gitu ya. Tentang Ya, mainan. Kan umumnya mainan alias toys gitu kan biasanya yang suka dimainin sama anak-anak itu adalah sesuatu hal yang mungkin figur atau karakter dari superhero yang paling sering saya temukan ini tuh seperti itu gitu ya. Ini ada yang unik ini, hantu-hantuan. Bener gak sih? iya betul hantu-hantuan, mythical creature sih. Heeh. Jadi emang saya kan juga ngelihat di luar negeri tuh udah banyak banget yang Hmm. mumi, ada Dracula segala. Hmm. Kita kan juga banyak kan Hmm. hantu-hantu kayak Hmm. Hmm. kuntilanak gitu. Hmm. Cuman emang kalau misalnya bentuknya realistis, orang agak serem juga ya, males. Makanya Iya. saya buat agak kartun gitu. Oh gitu, ini emang dibikin agak kartun kayak gitu ya? Iya, agak Hmm. stylized, matanya Hmm. gede, nggak terlalu inilah. Mudah-mudahan nggak terlalu serem ya. Mudah-mudahan gak terlalu serem. Oke, kalau boleh tahu nih nama akun Instagramnya apa nih biar teman-teman kawan Selagrasia tahu nih. Nama akunnya Eka Aprizal, Mm-mm. nama produknya sih buatan Eka, Oh, tapi akunnya masih pakai nama saya Eka Aprizal. oh gitu. Nah, ini Iya. kan bikin figur dengan nuansa mistis Indonesia, gitu ya. Kenapa membuat mainan dengan konsep ini? Mungkin bisa diceritakan nih. Oke. Iya, seperti tadi saya bilang, di luar negeri banyak sekali yang mainan-mainan ini. Oh ya, sebelumnya saya kan bikinnya ini konsepnya Keishi. Keishi itu mainan karet dari Jepang. Hmm? Eh, yang baru saya lihat sih kayaknya baru saya yang bikin karet, rata-rata kan bikinnya pada resin tuh. Iya, Nah, resin Keishi itu kebanyakan. mainan kecil-kecil. Mainan kecil-kecil gitu, ukuran paling cuma 4 cm gitu lah. Hmm. Nah, di Jepang itu karakternya macam-macam. Ada jadi itu hantu-hantuan juga, ada Hmm. yang paling terkenal Kinoko Numen itu Hmm. untuk berantem-beranteman gitulah Hmm. kayak wrestling. Hmm. Nah, di luar negeri di Amerika terutama Hmm. itu lagi ngehit banget tuh dia bikin karakter sendiri kayak Stranger Things lah, terus dari karakter game, Hmm. ya karakter movie itu, Hmm. monster-monster gitu. Hmm. Nah, saya pikir juga di Indonesia kan banyak banget tuh karakter-karakter kita sebenarnya yang emang agak kurang digali. Jadi kayak ya bayangin aja ada ini yang terbaru saya bikin kayak Jalangkung, terus Nyi Roro Kidul gitu. Backgroundnya emang sebenarnya lucu gitu. Cuman saya Eh, redesign eh, lagi eh, jadi eh. sesuai saya dan agak saya bikin lucu gitu takut orang Bener-bener nanti serem serem. lagi. Iya, iya, iya. Emang dibikin unik supaya orang ini maininnya juga juga tidak terlalu serem gitu ya. Oke. Ini Iya. yang saya tanyakan mungkin gini, apa namanya? Ini yang sudah berapa lama kira-kira bergelut di apa namanya? Bikin mainan seperti ini? Kalau bikin mainan, saya baru setahun kemarin tuh nyoba-nyoba Hmm. sendiri kan. Hmm. Kebetulan di Indonesia kan nyari bahan-bahannya susah, jadi Hmm. saya ngulik sendiri dari YouTube, Hmm. dari website mana-mana saya Hmm. cari Hmm. bahan-bahannya. Ya. Akhirnya baru berhasil itu baru kira-kira 3 bulan kemarin lah. Hmm. Tapi dari dulu emang udah suka mainan, Hmm. dari dulu sampai tua pun masih suka main-mainan. Tapi kan jadi bisnis kan sekarang kan, ya kan? Iya, Heeh. bener. Dan Hmm. nggak nyangka juga sih Hmm. sebenarnya yang series pertama itu yang Pocong, Hmm. Genderuwo sama Hmm. Sundel Bolong itu laku kemarin, sold out. Sampai Alhamdulillah. bikin berapa tuh? Bikin berapa unit? Kemarin bikin 10.
itu Hmm. nyoba-nyoba karena baru nyoba-nyoba kan. Hmm. Hmm. Nah, yang series 2 ini mungkin agak banyakan nih nanti. Hmm. Hmm. Itu langsung habis Karena ya? emang Hmm. heeh. Sekarang kan lagi musimnya Arto itu, Iya. yang desainer-desainer bikin mainan cuman ya 10 biji, 20 biji gitu Hmm. jual. Dan ya saya juga tadinya kan cuman ya ini bikin cuman buat seneng-seneng aja, buat hobi gitu. Iya. Ternyata ada juga yang mau beli, saya juga agak kaget. Oh gitu, dari iseng ternyata ada yang mau beli ya. Iya. Ini hanya Dan ada di orang tuh, hanya di Instagram aja atau udah di-share sampai ke marketplace dan lain sebagainya kayak gitu? kebetulan baru di Instagram ini. Iya. Baru Instagram, nanti sih rencananya bakal ya ke eBay segala. Soalnya Hmm. kemarin ada orang Amerika sama orang Spanyol yang mesen, tapi karena belum pembuatannya masih dikit. Kan Hmm. saya juga bikin sendiri tuh, dari Iya. desain, dari konsep, Hmm. dari molding. Jadi agak lama gitu. Dan sedikit pembuatannya, jadi nggak Hmm. banyak-banyak banget. Jadi kemarin mereka nggak kebagian. Hmm. Nah, yang seri 2 ini rencananya mau ke eBay dan ya pokoknya yang bisa dibeli sama orang luar lah. Oke, Oh, oke. ada beberapa yang udah pesan nih. Hmm. Hmm. Sampai orang Spanyol Gitu. juga ya. Mereka tertarik sama hantu Indonesia ternyata ya. Mungkin mungkin bagi mereka kayak monsternya aja kali ya. Oh gitu. Nah, ini contohnya kan. Ini contohnya itu. Ini ini jalangkung ya kan. Waduh, Sebenarnya nggak terlalu jelas. kok jalengkungnya kayak gitu unik ya? Oke. Iya, Oh jadi iya. dibikin agak gemuk-gemuk lucu gitu. Yang sundel bolong ada nggak? Mereka Atau mungkin ngeliat itu kayak monster gitu. oh gitu. Iya. Itu belum diwarna ya? Masih masih baru dicetak atau gimana tuh? Oh, ini yang prototipe Oh seri gitu. 2. Ini Hmm. nanti hasilnya emang begini, Casey itu satu warna. Hmm. 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 Ini Iya, iya. Casey itu satu warna. Oke. Tapi bisa juga diwarnain sih. Ini udah ada yang saya warnain Ada juga. contohnya coba lihat. Ada ini. Oke. Ini Kansel Gracia kalau mau nonton ya. Nah, tuh kan. Nah, ini nih, ini Wah, genderuwo. genderuwo. Hitam banget ya kayak genderuwo. Kemarin yang paling laku ini nih, yang pocong. Nah, ini yang Yang menarik nih. Saya suka nih kayak gini nih. Itu buat kemarin pocong eh, jual satuannya juga, jadi hmm. agak lebih dari 10 kemarin. Ini Agak buat lumayan gantungan banyak. kunci kan unik juga sih ya. Ya gitu. Oke, oke. Kayaknya belum ada sih, soalnya Hmm. Casey kan di sini kan. Hmm. Jadi saya nyasarnya tuh yang kalau Artoy kan yang harganya 2 juta. Nah, Itu saya pun yang suka mainan kadang-kadang mikir, karena punya istri, punya anak kan. iya benar. Bisa nanti nggak bisa Hmm. disuruh disuruh nggak bisa masuk lagi nanti di Hmm. rumah, tidur di luar. Jadi saya bikin yang harganya middle lah, nggak terlalu ini, Oke. bisa diumpetin juga di kantong kalau misalnya beli. Itu kan kecil ya itu ya segitu ya. Itu ukuran Iya, berapa tuh iya. segitu? Ini 250.000. Oh Oh, iya, iya, iya. Oke. Nah, oh iya dari apa namanya? Bentar, ini kayaknya ada gangguan Kansel Gracia. Waduh, sinyal jelek. Ini kalau kalau pakai WhatsApp call kayak gini biasanya Kansel Gracia. Ya nggak apa-apa lah. Kita tunggu aja nanti sampai sinyalnya bagus lagi Kansel Gracia. Oke, nanti saya akan kembali lagi Kansel Gracia masih di The Morning Show pagi hari ini kita ngobrol sama Kak Ika yang di situ bisa bikin mainan hantu-hantuan dari Indonesia. Keren sih. Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Masih di 982 Solar Gracia FM, hits musik terbaik masih dengan Kak Eka Aprizal. Oke, langsung aja saya tanya nih ya. Kak Eka ini kan apa namanya sekarang udah bisa bikin sendiri. Dan ada nggak sih kayak semacam karakter yang pengen banget dibikin sendiri, yang kalau beli itu mahal gitu? Ada nggak? karakter orang ya. Iya, apa nih kira-kira? Saya tuh pengen bikin Sensaya kali kayaknya. Oh gitu. Sensaya yang gede bener-bener bisa dilepas. Hmm. Tapi masih kepikiran aja, artinya belum di konsep atau gimana gitu. Belum. Hmm. Tapi emang karena saya kebetulan kan desainer juga, Hmm. suka gambar juga, jadi Hmm. lebih suka yang karakter sendiri. Hmm. Saya sebenarnya ada beberapa karakter, tapi untuk sekarang saya mau bikin yang lebih dikenal orang lah, kayak hantu-hantuan gini orang Indonesia. Ya, suka semua itu ya.
Ada tuyul nggak sih? Tuyul. Nah, tuyul ada ini di seri 2. Ini Mana? tuyul. Waduh. Agak serem juga sih ya. Di sini ada dia bawa kantong ada rupiahnya Rp. Itu kalau misalkan ditaruh di kantor di meja kerja gitu ya, terus ada orang lewat, wah ini jangan-jangan dia pelihara tuyul nih. Bisa jadi saya juga sebenarnya kemarin agak worry gitu ya. Takut jual ini tuh nanti wah disembah lagi. Malah dibuat ini pesugihan takutnya. Tapi enggak kok, ini bentuknya lucu. Iya, oke. Dan menurut Kak Eka sendiri nih ya, collectible seperti itu cukup digemari di Indonesia kah mungkin saat ini? Sangat digemari kali ya? Oh iya, untuk art toy sekarang lagi naik daun banget ini. Kebetulan kemarin yang punya saya seri 1 itu udah masuk ke Museum of Toy Indonesia, MOT. Wow. Berapa karakter itu yang masuk? Yang baru seri 1 yang Pocong, Genderuwo sama si Sundel Bolong itu yang baru masuk. Ini yang seri 2 emang kebetulan belum launching sih, dikit lagi launching. Kapan nih launchingnya? Rencananya minggu-minggu inilah atau bulan. Ini kan lagi PSBB jadi bahan-bahannya agak lama mesen-mesennya. Iya sih ya, jadi karena kondisi lah ya, jadi bikinnya pun juga agak lama sekarang produksinya. Iya betul, jadi agak lama. Tapi saya juga lebih banyak di rumah jadi agak lebih ngulik aja sih. Kalau kemarin kan di kantor paling sebelum berangkat kantor atau pulang kantor baru bisa ngulik-ngulik lagi. Ini karena lagi banyak di rumah jadi kemarin seri 1 jadi launching tuh. Seri 1 itu udah saya rencanain dari setahun sebelumnya. Oh gitu. Karena kesibukan yang lain ya. Iya, kebetulan kan saya kerja di IO ya, head kreatif. Jadi lumayan lah meeting. Pulangnya lumayan. Nah ini kebetulan ya lagi bisa ngulik. Iya, karena di rumah aja. Iya betul, lagi di rumah aja. Yang penting kreatif ya, di rumah aja ya. Iya harus dong. Kerjanya di media kreatif ya, sekarang harus kreatif juga di rumah. Iya benar. Jangan sampai orang kreatif ini justru malah nggak kreatif, dia mentok di otaknya aja. Waduh ini bisa susah kalau kayak gitu ya. Oke. Dan prosesnya nih sekarang berikutnya adalah prosesnya itu seperti apa? Apa perbedaan mainan Casey sama Sofubi alias soft vinyl kayak gitu? Oh, lebih sulit kan nggak? ada dua tuh. Yang satu vinyl, yang satu Sofubi. Itu pabriknya kalau nggak salah baru cuman ada di Cina sama Jepang deh kalau nggak salah. Terutama yang si Sofubi itu baru di Jepang tuh. Emang harganya mahal dan pembuatannya bahan-bahannya lebih susah sih kayaknya. Oke. Kalau makanya banyak desainer yang di sini tuh pakainya resin sih akhirnya. Cuman kan resin itu nggak bisa agak nggak bisa dimainin ya, cuman buat dipajang gitu sih. Takut patah kan, kalau resin gampang patah sih. Iya benar sekali. Makanya kebetulan saya walaupun udah tua masih suka main-mainan kadang-kadang. Jadi pengen mainan yang bukan dipajang gitu, yang bisa bisa dimainin ya, yang bisa diutak-utak ya. Kalau dipajang doang kayaknya gemes pengen mainin nih. Oke. Dan mungkin ini menurut Kak Eka sendiri nih ya, selama pandemi corona seperti ini, apa tantangannya yang ditemui di industri kreatif kayak gini? Oh, kalau pertama soal pengiriman barang yang nggak tahu ya. Jadi kita misalnya pre-order atau waktunya tuh kadang-kadang suka meleset. Terus sama pengiriman ke luar negeri nih yang kemarin tuh orang Spanyol gimana mana udah jadi belum, udah sering banget nanya-nanya di Instagram kalau udah jadi ayo coba. Terus masih takut pengirimannya kan, di Spanyol kan juga mereka bilang tuh katanya lagi parah juga kan kemarin tuh, yang setelah Italia kan Spanyol. Iya benar. Sekarang udah kan, makanya dia tuh nanya-nanya terus gimana udah jadi belum sering nanya. Cuman ya itu takutnya kan ada beberapa negara yang ya agak sulit lah masuk barang-barang, terus pengiriman gitu kan lagi kayak gini kan ya. Bener. Masih agak mikir-mikir juga sih. Berarti ini kendala adalah di proses pengiriman gitu ya. Kalau untuk barang bahan-bahannya sendiri ini dari dalam negeri semua atau harus impor dan gimana gitu?
Kalau si silikon segala itu agak susah impor karena dia kan bahan kimia dan Hmm. cairan ya. Hmm. Jadi makanya saya nyari nyari yang sama itu tuh yang itulah tantangan bener-bener yang berat, Hmm. cari bahan sama kayak di luar tapi di sini ternyata kan nggak ada semua. Jadi harus Oke. pakai alternatif lain gitu. Hmm. Silikonnya silikon jenis yang mana. Hmm. Ini harus nyoba-nyoba, kemarin nyoba-nyoba sampai ya itu akhirnya setahun baru bisa ngulik banget dan akhirnya berhasil itu baru setahun. Oh gitu. Jadi Hmm. dari dulu saya nyoba bikin ternyata karetnya putus. Oh iya Terus iya iya. kalau misalkan apa nggak kuat. Terus kalau karet ketemu karet di molding dia ternyata menyatu gitu nggak bisa lepas. Ini kan cetakannya nih. Hmm. Itu harus kalau dibuka kan ini nih jadinya. Oke. Nah ini kan kalau ini dua part Hmm. molding. Hmm. Jadi yang satu part ini. Nah ini Hmm. ngelepas ini harus pakai ini yang ternyata diulik ternyata malah pakai ini vaselin. Kalau di luar negeri ada semprotannya. Kalau di sini malah pakai ini tuh yang bisa. Oh iya iya. Itu nyoba-nyoba dan Hmm. bener-bener di website tuh ngulik sampai page berapa gitu baru ketemu. Baru bisa ya. Dan akhirnya Tapi seru. bahan-bahan yang benar-benar bisa untuk dibikin ini malah justru yang diimpor itu. Kalau misalkan dari dalam negeri sendiri masih belum nemu ya. Iya masih belum, Hmm. masih susah. Oke oke. Masih susah. Paling alternatifnya aja sih Hmm. beberapa. Dan itu pun harus ngulik Hmm. lagi. Pasti gagalnya Hmm. lumayan banyak. Dan untuk Lumayan kemarin. yang untuk apa namanya pemesan saat ini, mungkin karena kondisi kan tadi tidak bisa ngulik setiap hari gitu ya, gara-gara ada kerjaan yang lainnya. Ini sudah ngantri berapa orang ini untuk seri keduanya nih? Paling kemarin ada yang baru itu baru 2 orang. Karena Heeh. belum di launching juga kan ya. Mm-mm. Itu baru teman-teman yang lihat, Hmm. mau dong seri 2 gitu. Ada 2 orang, terus yang kemarin beli seri 1 ada 4 apa 5 Hmm. orang. Hmm. Terus sama yang si luar negeri ada 2, yang satu di US sama yang satu lagi di Spanyol. Wih. Ini kalau sudah menginjak pasar internasional ini bahaya nih, bisa bikin pabrik mainan habis ini kayaknya. Ya hobi-hobi yang inilah. Eh, Nah, Kalian hobi. mungkin ini yang berikutnya adalah seperti apa industri mainan di Indonesia saat ini, apa ya, produk dalam negeri kalau menurut Kak Eka sendiri? Sekarang desainer-desainer mainan Indonesia tuh udah banyak banget ternyata. Saya juga Hmm. kaget kan. Hmm. Kemarin kebetulan di kantor lagi ada wawancara untuk Museum of Toy itu kan. Hmm. Ada orang namanya kreator Indonesia namanya Abel Oktovan. Hmm. Dia tuh di sini mainannya saya malah nggak kenal, nggak terlalu terkenal nggak terlalu ngeh lah sama mainan Artoy-nya dia itu. Hmm. Ternyata di luar negeri dia udah ini banget, udah terkenal banget. Dan Oke. emang penjualannya di luar negeri, mereka produksinya di luar negeri. Hmm. Dan kalau orang Indonesia yang beli malah justru dikirim ke sini Oh gitu? karena pabriknya di sini kan. Hmm. Iya, yang Artoy itu satu sama Kong Andri juga tuh ada. Banyak deh pokoknya Hmm. desainer-desainer mainan yang udah terkenal di luar gitu. Orang Hmm. sini. Nggak nyangka Keren-keren ya? juga kok. Iya, nggak nyangka mainan gitu. Lah ya. Emang karena itu kan apa sekarang yang orang-orang zaman dulu yang emang suka mainan udah gede, udah pada punya kerjaan, Hmm. terus belinya udah pada berani yang mahal-mahal gitu. Mereka harganya yang 2 jutaan ke atas gitu. Benar-benar. Oke. Dan mungkin pesan-pesan ini untuk kawan Sulak Gracia, untuk anak-anak muda saat ini. Jangan sampai hanya apa namanya, cuman mengkonsumsi alias mainin aja, tapi kalau bisa juga bikin gitu ya, biar lebih kreatif lagi. Apa nih nasihat buat mereka nih supaya bisa produktif lah, entah itu tentang mainan ini atau mungkin yang lainnya. Karena kan sekarang juga masih banyak yang suka rebahan, apalagi musim kayak gini. Betul. Yang saya lihat di Indonesia yaitu kendalanya adalah bahan. Iya. Tutorial di luar negeri itu makainya bahannya beda-beda emang. Jarang banget di sini yang bikin begini. Ada sih resin tapi rata-rata kalau untuk karet-karet begini tuh belum ada kan. Jadi kalau saya bilang ya ngulik sih, berani aja udah emang. Oke. Emang agak keluar duit tapi ya ngulik lah. Nanti puas sendiri kok, tahu sendiri gitu jalannya. Dulu juga saya mikir, aduh susah banget, udah nyerah. Duit juga udah kebuang banyak, waktu banyak. Tapi anak saya yang umur 8 tahun tiba-tiba nyeletuk,
itu bapak KFC yang tua gitu aja berkali-kali loh gagalnya tuh. Wih, Oh. Itu gara-gara itu saya jadi ngulik terus. Oh ya udah kulik. Alhamdulillah bisa. perbandingannya Gara-gara jauh banget ya. kapan Bapak tahu. KFC. Iya katanya kakek-kakek KFC itu bikin ayam sampai 200 kali apa berapa kali dia bilang iya, gagal iya, terus. iya. Tapi masih tetap bikin. Hmm, Kan saya udah beberapa kali gagal kemarin sempet Iya, hampir bener. mau nyerah. hmm. Oh, gara-gara Iya, anak gara-gara ya. Oke. Betul. Hmm, Jadi emang kalau buat yang mau bikin ya coba-coba aja, coba Hmm. cari di internet, YouTube, hmm, terus tanya-tanya. Toko kimia juga udah mulai banyak kok di sini kok. Ya. Di Tokopedia, di online bisa cari. Kalau misalkan Jadi minta nasihatnya Kak Eka nih lewat Instagramnya DM kayak gitu, bisa nggak? Oh bisa banget, bisa banget. Wah, Open kok saya. oke. Saya malah senang kalau ketemu orang yang emang pengen nyari. Karena saya waktu itu kan belum kenal siapa-siapa. Iya. Bingung gitu pengen nanya. Makanya ketemu si Abel Octavian itu yang tulisan, wah kayak ketemu artis. Wah saya nanya ini. Orangnya juga enak ya diajak ngobrol ya. Iya orangnya juga baik kebetulan. Oke. Cuman kan dia bikinnya di luar kan. Hmm. Jadi yang karet ini emang harus ngulik juga sendiri. Oke. Nggak masalah kok mau tanya-tanya boleh. Langsung aja ke akun Instagramnya Eka Aprizal ya, bener ya? Ya. Betul. Eka Aprizal, Toymaker. Buat Anda kawan Selagrasi yang mungkin penasaran gitu ya. Di situ ada juga beberapa karakter tadi yang sudah saya lihat gitu ya. Yang mungkin di situ sudah dipajang, artinya Anda bisa pesan mungkin ya. Hai. Oke, itu juga dijual kawan Selagrasia. Jangan hanya dilihat aja, bisa dibeli kok. Bisa. Saya penasaran sama pocongnya nih buat gantungan kunci. Iya bisa juga buat gantungan kunci dia. Itu saya juga masang di mobil saya kebetulan yang glow in the dark. Mm-mm. Lumayan serem juga sih. buat nakut-nakutin maling. Oke, terima kasih ya Kak Eka sudah hadir di pagi hari ini bersama saya di Solagrasi FM. Terus semangat untuk bikin mainannya. Semoga nanti bisa jadi pabrik mainan lah ya di Indonesia. Amin. Oke, thank you. Dadah, selamat beraktivitas kembali dan tetap sehat-sehat. Oke, thank you banget buat kawan Selagrasia yang sudah stay tune di pagi hari ini. Saya bakal kembali lagi nanti masih di The Morning Show. Dengerin terus 982 Solagrasia FM di www.solagrasiafm.com. Solagrasia FM, hits musik terbaik.